Assalamualaikum, hai semua, terima kasih ya udah mampir ke channel Eka Kumala. Hari ini saya mau berbagi resep yaitu sop kondro. Buat teman-teman penggemar daging sapi nggak boleh ketinggalan untuk menikmati makanan khas dari Makassar yang satu ini. Rasanya yang khas dan enak banget dengan bumbu rempah yang melimpah. Nah, untuk resep selengkapnya, apa aja bahannya, bagaimana cara masaknya, tonton video berikut sampai selesai ya. Berikut ini adalah bahan yang disiapkan untuk membuat sop kondro. Bahan utamanya tulangan daging sebanyak 1 kilo. Dan berikut ini adalah bumbu yang dihaluskan. Ada bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, serai. Untuk keluaknya saya pakai yang sudah diolah sebanyak 3 butir. Selanjutnya untuk bumbu kering yang dihaluskan ada merica, ketumbar, kemiri, pala, dan jintan. Bumbu kering selanjutnya 100 gram kelapa yang disangrai, nanti akan kita blender. Dan berikut ini adalah bumbu yang dicemplungkan, ada daun salam, kayu manis, dan asam jawa. Selanjutnya untuk penyedap rasa ada gula, garam, kaldu sapi, dan gula merah. Langkah selanjutnya, pertama kita akan merebus tulangan sapi. Tulangan kita rebus sebentar aja sampai airnya berubah warna kemerahan. Hal ini dilakukan agar darah dan kotoran yang ada pada tulangannya keluar. Kita rebusnya sekitar 3 menitan lah. Setelah itu, jika warna airnya sudah berubah warna kemerahan seperti ini, matikan kompor dan angkat kembali tulangannya. Nah, teman-teman, terlihat kan air rebusannya berwarna merah. Ini darah yang masih tersisa pada tulangannya, makanya kita rebus dulu. Setelah selesai semuanya tulangan kita angkat, kemudian siapkan kembali wokpan ataupun panci. Isi wokpan dengan air sebanyak 2 liter. Kita akan merebus kembali tulangan sapinya. Masukkan semua tulangan sapi ke dalam wokpan. Teman-teman, sembari kita menunggu tulangan sapinya empuk, kita akan lanjutkan dengan mengolah bumbu sop kondro. Sangrai bumbu keringnya kurang lebih selama 5 menit. Teman-teman, ini bumbu keringnya sudah selesai saya sangrai. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menghaluskan bumbu kering. Nah, ini sudah saya siapkan ulekan. Masukkan bumbu kering yang kita sangrai tadi. Ulek bumbu kering hingga halus. Bumbu keringnya sudah selesai kita haluskan, kemudian kita akan lanjutkan dengan menghaluskan kelapa goreng. Teman-teman, kelapa gorengnya kita haluskan dengan cara di blender. Masukkan sedikit minyak agar mempermudah saat di blender. Setelah itu blender kelapa goreng hingga halus. Nah, ini dia penampakan kelapa goreng yang sudah di blender. Setelah selesai menghaluskan kelapa goreng, kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjutkan dengan menghaluskan bumbu basah. Untuk serai, lengkuas, dan jahenya sebelum dihaluskan diiris-iris dulu ya teman-teman, seperti ini. Setelah diiris, kemudian masukkan semua bahan ke dalam blender dan blender bumbunya hingga halus. Oh ya teman-teman, ini blendernya nggak saya cuci. Bekas blender kelapa goreng tadi, langsung saya masukkan aja bumbu halusnya. Oke teman-teman, semua bumbu sudah selesai kita haluskan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menumis bumbu. Siapkan wajan dan masukkan minyak secukupnya. Jika minyaknya sudah panas, masukkan bumbu halus yang basah ke dalam wajan. Aduk-aduk bumbu dan tumis bumbunya hingga mengeluarkan aroma sedap. Bumbunya sudah mengeluarkan aroma sedap, kemudian kita masukkan bahan cemplung, masukkan daun salam, kayu manis, dan asam jawa. Kemudian masukkan juga kelapa goreng yang tadi kita haluskan. Aduk-aduk bumbu hingga bahan yang dimasukkan tercampur rata. Setelah itu masukkan bumbu kering. Lalu aduk-aduk kembali hingga semua bahan yang sudah masuk tercampur rata dan tumis bumbunya hingga matang. Teman-teman, ini bumbu halusnya sudah matang. Dari warna coklat sudah berubah warna kehitaman. Warna hitam ini pengaruh dari keluaknya ya teman-teman.
Jika sudah seperti ini berarti bumbunya sudah matang. Kemudian matikan kompor. Kita akan lanjutkan kembali pada rebusan tulangan sapi. Nah, ini tulangannya sudah mengeluarkan kaldu ya teman-teman, tapi belum terlalu empuk. Masukkan semua bumbu halus yang kita tumis tadi ke dalam kuah sop kondro. Aduk-aduk kuah sop kondro hingga bumbu yang sudah dimasukkan tercampur rata. Kemudian masukkan juga penyedap rasa, garam, gula kaldu sapi, dan gula merah. Aduk-aduk kembali kuah sop kondro hingga kuahnya tercampur rata dengan penyedap rasa. Setelah itu, masak kembali sop kondronya hingga daging yang ada pada tulangnya empuk. Nah, ini dia teman-teman, sop kondronya udah matang, daging yang ada pada tulangnya sudah empuk. Jangan lupa ya untuk dikoreksi rasa. Siapa tahu masih hambar, tambahkan kembali penyedap rasa. Setelah dikoreksi rasa, jika rasanya sudah pas dan dagingnya sudah empuk menurut teman-teman, maka matikan kompor. Nah, ini sop kondronya udah matang. Kita pindahkan dulu ke dalam wadah sebelum disajikan kepada keluarga tercinta. Sop kondro ini dari aromanya aja udah tercium sangat sedap sekali. Bumbu dan rempah yang terkandung di dalam sop kondro sangat autentik sehingga membuat selera makan jadi meningkat. Agar lebih nikmat dan sedap, taburi sop kondro dengan daun bawang, daun sop, dan bawang goreng. Jika suka, tambahkan juga sambal dan perasan air jeruk nipis. Nah, ini dia teman-teman, sop kondronya udah siap untuk disantap. Rasanya benar-benar nikmat dan enak. Buat teman-teman yang penasaran gimana rasanya, yuk coba masak. Untuk resep selengkapnya lihat di deskripsi ya. Terima kasih udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.